Episode ini berbeda dari episode sebelumnya. Kali ini ibu founder M-Star membawa ketiga anaknya dalam sebuah perjalanan. Bukan tentang family trip, apalagi family 100. Family Mart, tentu bukan. Tapi episode kali ini, tentang sebuah family mission, yang akan langsung dijalankan oleh. Kenali lebih dekat 3 CEO M-Star ini. Setiap CEO punya caranya sendiri, sama halnya seperti ketiga anak CEO ini. Kenalin, ini ahli Van. Anak pertama si paling ambisius. Energik. Bisa dilihat kalau main padel harus kelihatan menang. Kalau ini Lee Chong. Inilah si pick me yang kemana-mana harus selalu pakai bodyguard. Kelihatannya dia selalu bercanda tapi selalu bisa diandalkan. Dan si anak bungsu Zehaima. Seperti yang kita lihat. Maaf, sedikit cupu, tapi selalu berusaha terlihat keren, walaupun dari kelihatannya usaha itu belum berhasil ya. Di pinggir lapangan Ratu Influencer Riri dan ibu founder sibuk memantau dan berdiskusi. Berdiskusi tentang rencana besar untuk mereka. Apa rencana besar itu? Temukan jawabannya nanti dengan ikuti perjalanan mereka sampai akhir. Selamat datang di penerbangan M-Star Airlines dengan tujuan masa depan. Mohon pastikan kursi Anda tegak, pikiran Anda siap dan ego Anda disimpan dengan aman. Anak-anakku, terima kasih telah hadir. Alifang? Ada anak pertama ahli Fang yang terkenal dengan jago perhitungannya. Apa aja dihitung, apa aja dijual, apa aja bisa jadi peluang. Ichong? Anak kedua Ichong yang terkenal dengan humble-nya. Semua orang disapa, semua orang diajak kenalan, tukeran Noah, kalau cocok lanjut. Zima? Dan tentunya, ada anak terakhir DZ-Ima yang terkenal dengan kebijakannya, suka mendengar, suka mengajar, dan suka bikin orang nggak sadar semua masalah juga butuh pulang. Perusahaan kita menambah besar. Tentu tidak cukup hanya kalian. Kita memerlukan CEO lebih banyak lagi. Jadi, saya akan memberikan misi kepada kalian. Alifa, kamu mendapatkan tugas untuk mencari CEO of Beauty Expert. Yang jago berjualan, jago bangun experience, dan jago bangun koneksi. Oke, Alifa? Baik. Oke. Ichong, kamu bertugas untuk mencari CEO dari Activation and Community Expert. Kriterianya, jago bangun relasi, jago bangun komunitas, dan jago rekrut user baru. Oke, Ichong? Siap. Oke. Zima? Ya, Mami. Ya, Zima. Zima bertugas untuk mencari CEO of Development Expert. Tugasnya dengan kriteria jago bangun knowledge team hingga bisa menjadi role model. Oke, Zima? Oke, Mi. Oke. Itu tugas kalian dengan waktu yang sangat singkat. Saya yakin anak-anak kebanggaan saya pasti bisa. Ya, kembali lagi dengan laporan yang sangat sempurna. Oke? Kita akan sebarkan ke khalayak ramai mengenai hal ini. Setelah mereka mendarat, mereka menemukan ide untuk mencari CEO dengan cara
Halo pemirsa Star semua, selamat datang di Take Answer. Tepuk tangan yang meriah. Hari ini bersama saya Ratu Influencer Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan 4 star yang akan menjadi calon CEO. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut keempat CEO kita. Star, silakan masuk. Oke, tepuk tangan yang meriah buat 4 star yang ada di sini. Apa kabarnya star hari ini? Baik. Cantik-cantik banget hari ini. Boleh dong kita perkenalkan diri dulu. Boleh yang dari sebelah kanan sana? Perkenalkan, nama saya Ina Permatasari dari DC Batam. Batam. Yang cantik di sini namanya siapa? Hai semuanya, aku Freza Febriana dari DC Jakarta. Jakarta. Wuh. Sebelah sini namanya siapa? Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Winayur, saya dari DC Bandung. Bandung. Terakhir star kita ada siapa? Halo semuanya, nama aku Revi Putri dari DC Banten. Banten. Dan gak lengkap, di tengah-tengah kita saat ini kita sudah kehadiran CEO kita yaitu Ahli Fang. Yang ahli dalam segala macam hal. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman profil dari Ahli Fang. Kita lihat profilnya. Ahli Fang. Yes, itu namaku yang artinya aku ahli dalam banyak hal. Makanya aku nggak pernah biarkan waktuku terbuang sia-sia. Aku adalah orang yang ambisius dan perfectionist. Jadi hobiku adalah visit ke store untuk memastikan semua karyawanku menjalankan 3 servis DNA, terdepan, peduli, dan terpercaya. Apakah kamu sesuai kriteriaku? Ladies, tunjukkan pesonamu. Kita sambut Ahli Fang di tengah-tengah kita semuanya. Selamat siang. Selamat Ahli siang. Fang. Gimana Star Ahli Fang hari ini? Keren? Keren banget. Boleh Ahli Fang, silahkan perkenalkan diri Anda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahli Fang. Saya hadir di sini untuk mencari sosok yang layak untuk menjadi penerus perusahaan Imstar sebagai CEO of Beauty Experts. Saya harap kalian bisa menunjukkan keahlian yang terbaik kalian dan buktikan bahwa kalian layak. Oh. Saat ini Ahli Fang sedang mencari calon CEO untuk Imstar. Siapakah yang layak menjadi CEO dari Imstar ini? Aku. Mari kita buktikan. Sekarang saatnya untuk membuktikan diri kalian, tunjukkan keahlian terbaik kalian, dan yakinkan kami bahwa kalian pantas menjadi CEO of Beauty Experts. Kalau gitu Pak Ahli Fang, kita challenge kayaknya Boleh. ya.
Boleh. calon-calon CEO ini. Challenge-nya apa Pak Ahli Fang? Kita harus tunjukin keahlian masing-masing dari kandidat CEO ini. Oke, sebenarnya ada 3 keahlian yang akan kita cari Oke. sebagai CEO beauty expert. Yang pertama, harus jago jualannya ya Bapak ya, Betul. sebagai penerus perusahaan Bapak. Yang kedua, experience-nya harus jago. Dan yang ketiga, harus bisa memberikan talkability online dan offline, begitu bukan Bapak? Betul sekali. Ada 3 kriteria calon CEO yang kita cari untuk penerus perusahaan Bapak Ahli Fang. Siapakah itu? Tunjukkan pesonamu. Siapa yang mau menunjukkan pesonanya terlebih dahulu? Aku Pak. Bapak mau milih yang mana Pak? Kita mulai dari Revi. Revi. Oke. Silakan Revi, tunjukkan pesonamu dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Revi Putri. Saya yakin kepemimpinan yang besar lahir dari karakter yang tulus. Kekuatan utama saya adalah senyum saya yang ramah dan juga kemampuan saya untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Terima kasih. Singkat, padat, jelas Bapak Revi mah. Jempol. Jempol katanya Revi. Oke. Next siapa Pak? Siapa Pak? Pilihan Bapak? Kita lanjut ke sana. Ke sana. Siapakah itu yang Bapak pilih? Boleh. Freza. Reza. Freza. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Freza Febriana, saya dari DC Jakarta. Kelebihan saya Pak, dalam satu hari saya bisa MOTS customer hingga 20 orang. Dari 20 orang ini saya selalu mendapatkan review bintang 5 dan rata-rata feedback dari customer ini bilang kalau saya itu ramah, cantik, dan juga mereka dapat shade yang pas sesuai warna kulitnya. Gak cuma itu Pak, jadi gak cuma bintang 5 aja nih. Masing-masing dari 20 customer ini rata-rata minimal check out 4 piece produk sehingga omset saya tuh melejit gitu. By the way Pak, saya juga pernah lo menggoskan project saya langsung di hadapan Pak Salman Subakat. Jadi nggak usah ragu lagi Pak buat pilih saya untuk jadi the next CEO. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu pemirsa untuk Freza. Bapak tadi jualannya dapet, experience-nya juga dapet dari Freza. Keren. Gimana Bapak Freza, calon CEO kita dari Luar Jakarta? biasa. Sudah bisa menggolkan proyek inovasinya ke Bapak Salman Subakat, cenah. Itu udah jempol-jempol. Jempol. Siapa lagi Pak? Kita lanjut lagi ke sini. Siap. Winayu. Winayu Tindi dari Bandung. Oke, halo Bapak. Jadi kenalin ya, di sini banyak banget bakat aku yang akan aku tunjukin nih ke Bapak. Selain aku ramah, yang pastinya aku expert dalam experience. Selain itu, Bapak tahu aku juga udah mempromosikan goals sumbang saran aku di depan CEO juga loh Pak. Dan aku bisa menginfluence teman-teman aku yang lain. Dan aku juga Pak adalah BE viral di TikTok. Nih, TikTok aku 179.000 like-nya pas sampai saat ini dan aku bisa mendatangkan shopper 4-5 harinya dari online ke offline dong Pak yang pastinya. Udah gitu pastinya BTS 100% tiap bulannya Pak. Udah pasti omsetnya melejit. Jadi semuanya paket komplit kalau aku Pak, service excellent, terus BE viral, dan pastinya jago jualan. Jadi Bapak nggak salah banget kalau nanti Bapak pilih aku ya Pak, gitu. Tepuk tangan dulu atuh buat Winayu dari Bandung. Katanya Pak, kalau pilih Winayu jago jualannya, expertise-nya, terus katanya expertise di online to offline-nya juga pinter katanya Bapak. Gimana Winayu? Keren banget ini di sini. Keren banget ya Pak ya. Tapi belum lengkap Bapak, yang terakhir. Paling kanan yang paling anggun namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Indah Permatasari. Jadi kalau untuk kalian saya nih, saya bisa makeup on the spot dan personal color analysis. Jadi untuk customer dan shopper yang sudah melakukan experience ini, dia membuat
menarik untuk shopper yang lain. Jadi saya lebih ekspresif untuk melakukan experience tapi tetap anggun sesuai dengan brand saya yaitu Wardah ya gitu. Dan saya juga udah melakukan presentasi di hadapan CEO kita yaitu Bu Ratih dan Bapak Roni. Dan kenapa saya harus dipilih menjadi CEO? Karena saya sesuai dengan visi misi perusahaan gitu. Terima kasih. Begitu katanya Bapak. Tepuk tangan dulu. Sudah bisa menggolkan proyeknya kepada investor yaitu Bapak Roni sama Ibu Ratih katanya gitu. Aduh bingung gak sih Pak kita milih? Ini benar-benar pertimbangan yang tidak mudah. Tidak mudah. Karena tiap orang punya keahliannya masing-masing. Dan keahliannya sungguh sangat luar biasa. Sungguh luar biasa. Tapi Pak, sebagai CEO of Beauty Expert yang kita cari di perusahaan Imstar yang akan meneruskan Bapak nih ya. Tadi kan ada 3 ya Pak, ada 3 kriteria. Yang pertama harus jago jualannya. Yang kedua ekspertisnya juga harus maksimal. Yang ketiga teman-teman harus punya capability online to offline. Dari keempat CEO yang ada di hadapan Bapak, kira-kira Bapak akan memilih siapakah yang menjadi CEO of Imstar? Mari kita memilih. Musik. Deng, 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 deng. Setelah pertimbangan yang tidak mudah dan sengit ini, yang sudah kita pikirkan, the next CEO of Beauty Expert adalah Winayu. Mari kita berikan selamat kepada Selamat. Winayu. Makasih ya Pak. Selamat Winayu. Oke, teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saat ini Ratu Influencer Republik Indonesia mengumumkan bahwa CEO yang akan meneruskan untuk beauty expert yang terpilih adalah Winayu. Maka dari itu kita akan kembali setelah sesi komersial break berikut ini. Selamat datang dan berjumpa kembali di Take Me Imstar. What time is it? It's skin time with Wardah Toner. Let your skin seep deeply and repair its barrier from within. More than hydration, your skin gets extra care. Smooth, rough texture, lift tired skin, and brighten dullness. Pick your skin drink now. Your self-care starts with a sip your skin can't skip. Sebentar, udah ngeliat belum kontennya kita tentang Dracin ya kan? Udah ada 4 episode Dracin. Ibu Akna main, Ibu CEO Novita Mariana main. Pokoknya mah banyak lah yang main di Dracinnya Imstar. Bukan cuman kita tuh yang main, kalian juga harus main Dracin-Dracin kita. Kita tunggu dan kita challenge teman-teman untuk bikin Dracin yang paling menarik. Tunjukin bahwa kamu adalah CEO terbaik Imstar. Kita tunggu ya, kita tunggu maksimal tanggal 18 Januari. Boleh berkelompok, boleh sendiri. Berkelompok juga oke sih kayak kita ya, main kayak gini nih, gini. Berkelompok. Seru loh bikin Dracin. Kariri tunggu maksimal tanggal 18 Januari. Yuk! Kariri punya challenge dan punya hadiah senilai 5 juta rupiah buat Dracin yang paling bagus ceritanya dan paling engage storyline-nya. Oke? Ditunggu teman-teman Imstar. Mami, I sudah fulfill mission dari Mami kemarin. I sudah nemukan CEO of Beauty Expert yang paling pas dan paling layak untuk melanjutkan perusahaan kita. Namanya Winayu.
orangnya jago jualan, jago ngasih experience, dan bisa ngedrive online to offline sales. Pokoknya percaya aja deh, orang ini yang paling layak. Ladies and gentlemen, welcome to Take on Star. Star, silakan masuk. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Kita sudah memiliki 4 calon CEO yang baru di segmen kali ini. Dan sekarang mari kita perkenalan. Di sebelah kanan saya ada siapa? Hai, aku Xiao Mama. Xiao Mau dari negara mana? Dari DC Cirebon. Oh, dari Cirebon. Kemudian ada siapa ini? Assalamualaikum, saya Komang dari Bali. Komang dari Bali. Kemudian di sebelah kiri saya ada siapa? Hai, aku Sheshe dari DC Semarang. Sheshe dari DC Semarang. Dan ada siapa yang terakhir? Halo, kenalin aku Nira dari DC Semarang. Ada Nira dari DC Semarang. Dan kurang lengkap kalau misalnya kita tidak kehadiran seorang mister yang sangat misterius buat kita. Apakah kalian menunggu-nunggu sosok Mister CEO ini? Nunggu banget. Gak sabar. Gak sabar ya kan? Mari langsung kita panggilkan saja salah satu anak pewaris tahta pertama dari bisnis Imstar, yaitu Mr. Icong. Halo ladies. Hai. Keren banget nih Mr. Icong. Dilihat-lihat sibuk banget sampai padel setiap hari Mr. Icong. Wah, jadwal saya tuh kebetulan padat gitu ya. Jadi hari Senin kadang saya padel di Inggris gitu ya. Kadang tenis juga gitu ya. Karena memang bisnis saya itu banyak. Jadi butuh relasi gitu ya dari berbagai macam negara tentu saja. Boleh dilihatin capability padelnya di sini Bapak Icong. Wah, boleh ya. Ini mana kira-kira? Nah, ayo teman-teman. Lagi Mister lagi. Bawahnya dari sebelah sana Mister. Meriah sekali ya. Oke Mister Icong, silahkan mungkin bisa Perkenalan. dikembalikan. Oh, oke. Ini saya simpan dulu ya. Boleh disimpan dulu aja kali ya, Mister. Boleh. Ini asisten saya. Oh, Masya Allah. Boleh disimpan. Kerennya Mister ya. Itu tadi siapa namanya Mister? Itu kebetulan asisten saya nggak punya nama. Cuma saya yang boleh punya nama ya kan. Oh iya, pokoknya nama dirahasiakan Iya ya rahasia. Mister ya. Soalnya nanti aku followernya banyak tiba-tiba. Oke, baik. Keren banget ya Mister Iya ya. betul. Tapi star-star yang ada di sini pasti penasaran kan sama profilnya Mister Icong seperti apa? Penasaran. Mari kita lihat terlebih dahulu profil dari Mister Icong seperti berikut ini. Hai, aku Icong. Aku selalu sama Maytet, bodyguardku. Gantengan aku kan? Aku berbeda dengan kakak adikku yang mempesona. Aku punya caraku sendiri dalam bekerja. Kayak gini contohnya, padel jalan. Brandku juga ikut jalan-jalan. By the way, aku sudah mandi ya. Tapi aku emang suka pakai outfit santai, biar orang merasa nyaman ngobrol denganku. Aku juga suka ikut layanin customer royal aku. Nah, ini yang paling royal. Katanya sih kita mirip. Gimana menurut kalian? Oke, nggak usah bertele-tele. Aku cari calon CEO yang kayak aku, humble, asik dan yang pastinya jago main padel. Teng. Pas banget tuh.
Tolong teleponnya siapa dimatiin? Tolong siapa? Di silent. Oh, Ibu Eni. Oke ya. Oke Star, gimana tadi udah lihat? Wah, keren. Pengen kayak Mister. Tadi setelah dirimu melihat bagaimana profilnya Mister Icong, seperti apa yang kamu tangkap mengenai Mister Icong? Kagum, langsung mata aku langsung ada lope. Bagus. Sebelah sisi sini bagaimana setelah Makin melihat? ngefans sama Mister. Iya. Makin ngefans katanya Mister. Iya. Sudah biasa. Udah biasa. Mister mah udah biasa ya, padel di Dubai, padel di Perancis, di mana-mana banyak ngepen ya, yang ngepen banyak ya. Betul. Oke lah Mister. Jadi sekarang untuk mewariskan perusahaan Imstar yang Mister miliki, kita itu mencari kandidat yang seperti apa Mister? Jadi karena bisnis saya itu tuh ada di mana-mana, ya para ladies ya. Jadi dari berbagai macam sektor, ya mulai dari F&B saya ada, ya. Kemudian dari fashion saya juga ada, ya. Dari alat kesehatan juga saya ada, ya. Obat-obatan herbal juga saya ada, termasuk kosmetik juga saya ada, ya. Tentunya saya butuh orang-orang yang sangat humble. Ya, supel, bisa bergaul dengan berbagai macam orang, ya. Mereka tahu tren dan tentu saja mereka bisa masuk ke berbagai macam jenis community. Karena itu penting. Tadi seperti saya bilang, saya kan banyak ya relasinya ya di seluruh mancanegara. Jadi saya butuh orang-orang yang seperti itu. Dan tentunya namanya juga bisnis, harus growth, harus tumbuh. Jadi saya butuh orang yang mampu menemukan user yang baru buat bisnis saya. Kira-kira ladies ini sudah siap? Siap banget. Jadi gitu ya Star, bisnisnya Mister Icong ini teh banyak. Obat herbal. Tadi kan? terus apa lagi? Ada alat kesehatan. Ya kan? Banyak pokoknya ya. Unlimited, infinity, katanya gitu ya. Betul. Oke, sekarang mah gini aja kita langsung milih ya Bapak ya. Bapak Icong, Mister Icong, ini teh Mister Icong nyari orang yang seperti apa? Langsung aja kita kasih challenge buat mereka. Challenge-nya gimana? Sekarang aku mau tanya gitu ya. Tolong tunjukkan ke saya, buktikan ke saya bahwa teman-teman semuanya ini yang dari berbagai macam daerah tadi gitu ya, punya kemampuan dan keahlian untuk berjejaring dengan banyak relasi. Ceritakan ke saya nih, seberapa luas dan seberapa besar ya teman-teman punya relasi, teman-teman punya aktivasi dengan berbagai macam community yang ada di area teman-teman semuanya. Karena saya cari orang-orang terbaik. Sudah siap? Sudah dipahami? Siap. Sudah. Oke Star, mulai dari sekarang tunjukkan pesonamu. Boleh. Dari Xiao Mau Mau. Halo Mister. Halo. Halo Mister, aku Profluencer ceria, ceriwis, penuh bahagia. Aku bisa bikin semua orang bahagia dan Mister, fun fact-nya aku punya database itu relasi baru maupun relasi lama yang bisa aku ajak untuk aku create event. Lalu aku juga tergabung beberapa komunitas di DC aku. Lalu aku juga nih up to date banget di Instagram, di YouTube dan juga di TikTok. Semua sosial media sampai Pinterest aku punya, Mister. Tenang. Bagus. Kabarnya juga Xiao Mau Mau ini pemain FTV. Iya betul. Mister pernah lihat aku nggak di SCTV, RCTI semua ada. Ini poin plus Sampai ya. aku di di media TV Korea ada. Di KBS. Orang tercantik nomor 1 aku. Aduh. Bagus. Yona SNSD. Aduh. Iya kemarin saya habis meeting sama Yona soalnya ya. Iya. Ketemu ya sama Mister ya? Iya ketemu. Iya. Dan Mister, kabarnya Xiao Mau Mau ini pernah presentasi di depan salah satu investor besar kita, Salman Subakar waktu itu. Betul. Ceritakan Xiao Mau Mau. Gimana? Aku punya inovasi, Mister. Inovasinya itu aku membuat kartu nama yang berisikan database. Jadi aku bisa create new user dan aku bisa mengumpulkan semua data-data atau relasi kalau misalnya aku ketemu orang banyak. Misalnya ketemu Mister, aku langsung kasih kartu nama namanya. aku. Lalu Mister bisa scan
dan bisa kontak aku langsung. Jadi aku pastikan aku mempunyai relasi yang sangat banyak. Dalam 1 tahun ini aku bisa mengumpulkan 10.000 database. Wah. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Mister merekrut yang mau di perusahaannya Mister Ya. ke depannya, 10.000 database itu bisa ditawarin alat kesehatan. 10.000 dalam satu tahun itu ya. 10.000 bayangin omsetnya bisa dapat berapa Mister dari 10.000 orang itu? Cuan. Bagus. Xiao Mau Xiao ya kan? Mau ya. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya Mister mau milih siapa? Kalau tadi dari sebelah kanan, sebelah kiri. Ah. Tadi Xie. Ada Xiao Mau, ada Xie. Ayo Xie. Siapa Xie? Seperti apa? Hai Icong. Hai. Oke, aku Xie dari Disi Semarang. Aku adalah promotor yang mempunyai jiwa ekstrovert dan sangat tahu tren ya. Aku selalu mencari tahu tentang virality di Semarang. Contohnya waktu pas padel lagi hype di Semarang, aku langsung menjadi salah satunya brand yang membuat event di padel Semarang dengan komunitas yang lokal yang hype di Semarang dan venue yang terbaik padelnya di Semarang, sehingga bisa menaikkan new user dan membuat virality di Semarang. Kalau Mister mau tempat padel di Singapura, di luar negerinya itu viral, jangan lupa pilih aku. Wah. Bisa banget Xie itu memilih kesukaannya Icong. Iya. Dia Cocok masuk, ya soalnya ya. dia masuk melalui padel. Bisa-bisanya dia masuk melalui padel. Ternyata ya. di Semarang ada Semarang, ya ada dong Kak, nggak usah ke Paris, nggak usah ke Dubai, di Semarang juga ada kalau padel mah. Saya, ya. Oke, nanti saya coba ya kalau kayak begitu ya di Semarang ya. Di Semarang. Iya. Oke. Kabarnya juga kakak Xie ini juga pernah presentasi ke depan investor kita membawakan sumbang saran. Oke. Apa itu? Icong, selain aku bisa mengimplementasikan event di luar, aku juga punya sumbang saran yang sangat baik karena ini didengarkan langsung oleh Bapak Harman Subakat, di mana aku mempunyai ide berupa pembuatan aplikasi untuk administrasi di mana kita bisa menyimpan dokumen kita, kemudian tools promosi sehingga aman dan dapat dijangkau tidak cepat hilang. Namanya aplikasinya adalah AppSeeds. Seperti itu. Jadi Mister, kalau misalnya Mister merekrut Xie di perusahaan Mister, bukan hanya bisa berkomuniti tadi di lapangan padel ya Mister ya. Jadi capability-nya itu bisa bikin aplikasi jadi keren banget lah. IT gitulah. IT itu Xie itu ngerti. Bisa bikin aplikasi nih Xie. Bisa bikin aplikasi itu kemarin. Untuk Icong mah bisa. Buat Icong bisa katanya begitu ya. Cakep. Udah sebelah kiri, keren. Mantap. Satu kata buat Xie apa? Inovasi. Kita tunggu ya. Inovasi di bisnis saya ini nanti. Sekarang yang Indo banget. Oh boleh. Yang dari tadi Bali ya. Bali. Ini saya sering liburan di Bali ya. Iya. Banyak loh tempat padelnya di Bali loh. Benar. Ya kan? Iya. Kemarin saya baru turun dari helikopter langsung ke Sanur gitu. Helikopter. Bener, iya. Private jet meren. Gak apa-apa, kalau saya sih emang anaknya suka adventurous gitu. Kalau keluar negeri aja saya mau pakai Balikopter. Iya, Balikopter. Gimana? Coba yang dari Bali ini. Oke, kenalin aku Komang dari Bali. Punapi Gatra. Balasannya apa ya? Oke. Jadi dulu Punapi Gatra itu adalah apa kabarnya? Nanti Mister tinggal jawab becek. Becek. Baik-baik. Oh iya, mirip dengan Mandarin. Oh iya. Becek itu ala ketoro nanti ya. Oke, kita ulang ya. Punapi Gatra. Becek. Belajar ini semuanya ya. Oke, Mister. Jadi aku ini adalah influencer dari DC Bali yang jago banget public speaking. Dengan bicara, aku bisa kenal dan bangun banyak relasi. Kalau Mister mau padel di Bali, aku kenal sama semua owner padel yang ada di Bali. Nggak cuma di Bali, di Dubai aku pernah. Wah. Dalam mimpi tapi ya. Oh iya. Nanti siapa tahu dengan aku yang dipilih, aku bisa temenin Mister main padel. Aku jago loh, berani nggak lawan aku? Wah, boleh. Aja Nanti sih. saya ganti asisten saya kalau begitu ya. Iya. Mister Icong, bukan cuman kenal sama CEO yang owner padel. Apalagi jadi? Capability sebagai sutradara dan editor
drama Cina Bagus. dimiliki oleh Komang. Ceritakan Komang. Ya, jadi saya diperintahkan oleh Ratu Influencer Republik Indonesia langsung ditunjuk. Mau nggak ikut aku? Syuting drama Cina. Wah. Langsung 1 hari 4 episode. Waduh, luar biasa, nggak luar tidur biasa. saya 1 hari langsung Mantap edit. sekali. Ini pekerja keras ya tiba-tiba ya. Dan gak cuma diedit, diupload dan viral se-Indonesia Raya. Semuanya tahu tentang drama Cina ini. Bagus. Karena sebagai seorang CEO itu bukan cuman harus kena relasi, tapi juga ada capability untuk viral. Ya, Ada di Komang. benar. Iya. Ya kan? Bagus. Ya, yang ini teknologi, yang ini virality. Itu yang maksud tadi relasi. saya. Iya. Dipilih. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Gimana yang terakhir? Nira. Nira. Oke, Mister izin gitu ya. Tadi kan Mister udah jelasin kalau bisnis Mister itu banyak banget. betul. Apalagi Mister kan butuh tuh namanya good communication with relation. Nah, itu tuh yang aku punya banget Mister. Dimana setiap community itu udah aku owning banget. Setiap relasi, influencer, dan juga expert-expert di bidangnya. Misal tadi Mister punya bisnis skincare ataupun kecantikan. Nah, aku bisa banget maintain relasi itu di mana aku udah berhasil nih Mister untuk taklukkan hati expert-expert. Apalagi dari aku bisa taklukin hati para dokter-dokter di area aku. Dokter aja bisa aku taklukin, apalagi hati Mister. Iya. Berat. Semakin berat ya Mister ya pilihan-pilihannya. Iya. Apakah sudah menentukan pilihan di antara 4 orang star ini Mister? Semuanya punya kualitas ya, semuanya punya kemampuan, dan ini saya tuh jadi ingin merekrut mereka semuanya. Tapi kan tentu saja tidak bisa ya. Iya. Karena slot kita terbatas. Ya, jadi kita akan memilih orang yang paling the best gitu ya, the best of the bestnya. Seperti itu. Kira-kira di sini adakah yang merasa akan terpilih menjadi calon penerus dari CEO M-Star? Aku deh kayaknya pasti aku kan Mister. Mister, aku aja deh Mister. Coba Mister. Iya. Oke, langsung aja kita ngomongin kan berarti Langsung kali ya Mister. Iya, langsung saja aku yang nyebutin ini. Iya dong, Mister. Saya akan umumin karena ini namanya juga saya ingat kalau dalam bahasa Indonesia ini kayaknya ingin. Gitu. Jadi karena semuanya serba ingin gitu ya. Tadi juga secara kemampuan tuh wah relasinya benar-benar banyak gitu ya. Dia bisa mendapatkan user yang baru, strateginya juga bisa dijalankan gitu ya, dan dia muncul di mana-mana ya. Ternyata tuh berarti dia viral ya kayaknya ya. Nangkep tren juga gitu ya. Jadi langsung aja saya pilih pemenangnya adalah Tar dulu, tapi sebelum itu teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia silakan. Oh diam Mister. Ini ceritanya lagi memilih. Oke. Jadi teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia silakan buka Instagram beauty Instagram kita tuh apa? Instagram ya. Untuk semua orang yang ada menonton kita secara live saat ini, silahkan buka Instagram M-Star. Ya, dipilih dulu, dipilih di antara keempat orang CEO ini. Siapakah yang kira-kira dipilih oleh CEO Icong sebagai penerus M-Star? Bisakah kalian memilih siapa? Nah, saat ini kita akan membuktikan pilihan dari pemirsa. Siapakah itu? Silahkan Mr. Icong. Langsung kita umumkan. Nah, pilihan saya jatuh kepada ada musik. Mama. Oke, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya acara ini silahkan kita akan komersial break terlebih dahulu dan nantikan segmentasi yang lebih meriah di acara selanjutnya. Sampai bertemu.
Sebentar, udah ngeliat belum kontennya kita tentang Dracin, ya kan? Udah ada 4 episode Dracin. Ibu Akna main, Ibu CEO Novita Mariana main. Pokoknya mah banyak lah yang main di Dracinnya I'm Star. Bukan cuman kita tuh yang main, kalian juga harus main Dracin-Dracin kita. Kita tunggu dan kita challenge teman-teman untuk bikin Dracin yang paling menarik. Tunjukin bahwa kamu adalah CEO terbaik I'm Star. Kita tunggu ya, kita tunggu maksimal tanggal 18 Januari. Boleh berkelompok, boleh sendiri. Berkelompok juga oke sih kayak kita ya, main kayak gini nih, gini. Berkelompok. Seru loh bikin Dracin. Kariri tunggu maksimal tanggal 18 Januari. Yuk! Kariri punya challenge dan punya hadiah senilai 5 juta rupiah buat Dracin yang paling bagus ceritanya dan paling engage storyline-nya. Oke? Ditunggu teman-teman I'm Star. Ini kapan ya saya? Mister, Mami calling. Halo Mi. Gini Mi, tenang Mi, nggak usah khawatir. I sudah menemukan dan menyelesaikan misi yang Mami kasih ke I. Nyari CEO baru untuk activation and community. Wah, Mami pasti nggak akan kecewa dengan pilihan I. Karena sudah memenuhi semua spek yang Mami inginkan. Ya, 1, dia jago banget mencari relasi Mi. Wah, relasinya banyak banget Mi. Ya, yang kedua, ini dia pinter banget nih ya untuk masuk ke komunitas-komunitas. Dia itu nggak cuma ikutan komunitas, tapi dia juga bisa bangun komunitas nih. Jadi udah pasti ini cocok banget dengan yang Mami cari. Yang ketiga nih Mi, ini anak memang pintar sekali Mi ya. Jago untuk nemu user yang baru. Jadi buat bisnis kita nih Mi, ini pasti menguntungkan. Cuan-cuan akan datang Mi ya. Ini namanya juga Xiao Mau Mau. Nah ini Mi, ini cocok banget buat penerus bisnis kita Mi. Jadi CEO di perusahaan kita. Gitu Mi, jadi tenang ya. Mami tenang aja, aman karena semuanya sudah I kendalikan. Aman Mi. Selamat siang pemirsa Star semua. Welcome to Time Star. Star silakan masuk ke podium. Cantik-cantik banget hari ini. Oke, mari kita perkenalkan. Dari sisi sebelah kanan ada siapa cantik? Halo, perkenalkan aku Fatia atau nama bekennya boleh dikenal sebagai Fai. Fai, hai Fai. Halo. Ada Fai di sini dan ada siapakah di sini? Halo semuanya, perkenalkan aku Melianda. Nama beken aku bisa panggil Meimei. Meimei. Oke, di sini ada siapa? Hai semuanya, nama aku Sekar. Nama beken aku adalah Xie. Fai, Meimei, Xie. Oke, dan ada siapa lagi cantik di sini? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama imut aku Syamut. Syamut. Dan kurang banget kalau misalnya kita tidak kehadiran CEO I'm Star di tengah-tengah kita. Ada yang bisa tebak CEO I'm Star yang akan hadir saat ini siapa? Siapa ya? Siapa ya? Ada yang bisa tebak gak kira-kira pesona atau personanya seperti apa? Karismatik ya. Karismatik kata Meimei ya. Sehat, suka olahraga deh kayaknya. Atletik ya. Karena ya kan? CEO kayaknya suka belajar ya. Suka belajar. Kemudian Kalau CEO berarti gagah ya biasanya ya Kak ya. Coba kita bayangkan dari 4 visual tersebut ya. Kita langsung aja lihat visualnya. Bagaimana sih karakter dari CEO I'm Star berikut ini. Tayangannya silakan dimulai.
Kenalin, aku Zima. Ini adalah tempat favoritku. Dulu, kata orang aku ngebosenin dan sedikit aneh. Makanya aku terus belajar dan gak pernah nyerah untuk jadi lebih baik. Dari yang gak suka, sekarang olahraga adalah hal wajib yang harus aku lakuin 5 kali sehari. Gak lupa tetap bekerja untuk perusahaanku tercinta. Aku juga gak mau jadi bintang sendiri. Jadi, aku suka berbagi hal baik buat orang sekitarku. Sekarang, giliran aku ajakin kamu untuk jadi lebih baik. Kalau kamu orang yang ramah, suka belajar, mau berbagi, dan suka nonton drama Cina. Bukan cuma nonton, tapi buat dramanya dan harus viral. Yuk, tunjukkan pesonamu. Oke, gimana teman-teman tadi? Namanya CEO Zima. Tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja CEO Zima, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, Bapak Zima. Bapak. Alhamdulillah wangi ya. Wangi. Nah, karena kebetulan Kak, ini tuh representatif dari produk dari perusahaan saya. Oh gitu, Pak. Betul. Karena kebetulan saya adalah CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang personal care. Karena tadi Kakak mencium aroma harum dari saya dan saya membawa produk tersebut di hari ini. Mau lihat? Boleh dong. Boleh saya bantu? Boleh, mungkin ya? makasih Kak. Nah, hari ini saya bawa parfum extrait dari Kaf yang varian leather feel. Coba saya spray ya. Coba. Sampai sini. Sampai sini ya. Wangi ya. banget. Wangi. Wangi kayak leather, Betul, budi betul, gitu ya, betul, Pak ya. betul. Bapak agak tinggi ya saya. Susah Pak, saya lihat Bapak kayak tinggi banget Pak. Oke. Jadi perusahaan Bapak itu namanya apa Pak? Tadi Pak? Saya bergerak di bidang personal care dan ini adalah perusahaan brand Kaf. Jadi gitu ya Star. Jadi Bapak Zima ini sedang mencari CEO penerus yang akan meneruskan CEO di perusahaannya. Betul. Nah, tanpa berlama-lama Pak, kita kan pengen tahu ya bagaimana profil Bapak. Boleh dong Pak diceritakan bagaimana sih perusahaan Bapak dan bagaimana profil Bapak? Sebetulnya Kak, saya itu adalah CEO yang sedang mencari penerus saya juga. Iya, Bapak ini boleh dipegang lagi aja deh Pak. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Saya adalah CEO yang sedang mencari penerus saya dan kriteria yang saya cari itu adalah orang-orang yang suka belajar. Iya, belajar. Suka belajar karena saya kebetulan suka sekali membaca buku. Kemudian orang baca tersebut buku berapa banyak sehari Pak? satu hari saya bisa 10 sampai 15 buku. Astagfirullah. Gimana bukunya? Betul. Karena saya harus tahu sebetulnya ilmu-ilmu apa aja sih yang harus diterapkan gitu. Karena saya itu sedang mencari orang yang suka mendevelop orang. Oh, jadi Bapak cari orang yang suka belajar dan mendevelop orang. Betul. Nah, makanya saya hadir di sini. Harapannya saya bisa menemukan satu sosok CEO yang expert dalam bidang development gitu Kak. Oke, jadi Bapak cari orang yang bisa suka belajar, suka berkembang, Betul. bisa mendevelop orang ya Pak ya. Betul. Saya lihat Bapak juga di sini badannya keker ya Pak ya. Betul, karena kebetulan Kak, saya selain suka belajar, suka mengajar, saya juga suka menerapkan healthy lifestyle. Nah, sehingga untuk calon-calon CEO penerus saya juga harus memiliki kriteria tersebut, yaitu healthy lifestyle. Ya, biar balance kehidupannya. Gitu ya Star. Betul. Jadi Bapak CEO Zima mencari 4 kriteria tersebut. Betul. Kalau gitu Pak, kita langsung aja cari dari 4 kandidat ini. Siapakah yang nanti bisa memenuhi seluruh kriteria yang Bapak cari, ya kan? Langsung aja Pak,
Siapakah yang Bapak pilih atau siapakah star-star di sini yang ingin menunjukkan keahliannya terlebih dahulu? Aku. Semuanya pengen ya Pak, ini ya Pak. Ya. Bapak mau milih yang mana? Harus. Dulu, gitu. Saya mau pilih dari sebelah sini dulu, Kak. Boleh, silahkan. Mau yang mana Pak? Kakak, boleh? Saya terima mau kasih, tahu Pak. keahlian apa yang dimiliki oleh kakak sehingga bisa saya pilih sebagai CEO dari development expert ini. Oke, terima kasih Bapak CEO Zima. Kalau kata aku sih Bapak harus bilang yes buat aku. Karena tadi kan poinnya harus mau belajar, mau ngedevelopment orang. Itu ada di aku sih Pak, ada di aku semuanya. Karena gimana kita belajar itu kan bukan cuman untuk diri kita sendiri dan bukan cuma teori. Gimana kita bisa ngimplementasiin. Nah aku udah berhasil nih buat inovasinya berjalan di seluruh nasional nih, di seluruh DC. Aku ada inovasi loh Pak dari hasil belajar aku. Aku ada Unocard yang bisa bikin BA ketika divisitin itu beneran terimplementasi. Jadi makin juga jago jualan, terus makin agresif dan juga jadi makin rajin kontennya. Jadi bukan cuman kita datang monitoring, evaluasi tuh, tapi gimana kita belajarnya bisa fun loh Pak. Oh, jadi udah punya inovasi yang diimplementasikan ke seluruh Indonesia, Pak. Menarik. Ya. Oke. Kita lanjut aja, Pak. Kita lanjut. Siapa selanjutnya ya, Pak? Tadi saya sepertinya melihat ada yang sangat antusias untuk menjadi CEO di development expert ini. Oke, siapa? Nah, sepertinya dari sebelah kanan saya, Kak, yang baju hitam. Mei. Kak Mei, boleh. Oke, terima kasih kesempatannya ya CEO Zima. Nah, kenapa sih alasannya CEO Development Expert harus pilih saya? Karena saya tuh nggak cuma suka belajar, saya suka juga mengajar. Bahkan saya bisa jadi teknisi expert juga loh Pak. Kalau misalkan ada kendala terkait tools-tools expertise, semua ada di saya. Saya juga nggak cuma ngajarin orang aja untuk make upnya harus jadi lebih oke, tapi saya juga belajar buat diri saya sendiri. Buktinya saya juga udah bergabung ke sekolah akademi gitu ya Pak, namanya Paragon Beauty Academy. Jadi saya ningkatin skill saya supaya orang-orang yang saya ajarin juga ngelihat saya tuh, oh iya beneran expert gitu sih Pak. Oke. Jadi Pak, kalau misalnya Mei ini sudah belajar sampai ke akar-akarnya. Jadi dia bisa mengembangkan sampai mengajarkan ke anak-anaknya tuh sampai maksimal. Gitu katanya. Oke. Keren ya Pak ya. Lanjutnya gimana Pak? Kita masih ada calon CEO lain ya, Kak ya? Iya, masih ada. Pak. Masih ada. Oke. Kalau gitu saya mau pilih dari sebelah kiri lagi, Kak. Oke, Bapak tadi katanya Bapak suka baca buku, 10 sampai 15 buku. Nah, di sini saya udah pernah bikin website learning, Pak. Itu udah di-deliver ke 6.000 frontliner. Nah, jadi Bapak bisa tuh baca website learning saya. Nah, nggak cuma itu, Pak. Saya juga pernah bikin interaktif online class. Itu tuh ke semua promotor nasional kayak gitu. Jadi pas banget nih, belajar mengajar paket komplit semua saya punya gitu Pak. Jadi Bapak harus sih pilih saya fix. Oke. Ada teknologi yang ditawarkan oleh calon CEO Sekar di project ini Pak. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya Pak ya, paling kanan yang cantik. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Nah, kenapa CEO Zima selaku CEO Development Specialist ya harus memilih aku sebagai the next CEO Development Expert? Karena aku percaya bahwa inner beauty itu sama pentingnya dengan kecantikan yang tampak dari luar. Makanya aku selalu upgrade diri, nggak cuma dari knowledge tapi juga dari healthy lifestyle. Nah, aku percaya belajar tuh bisa dari mana aja, bahkan dari kegiatan fun scrolling TikTok kita tuh bisa dapetin knowledge baru dengan tren-tren terupdate. Dan aku percaya pembelajar yang baik itu adalah orang yang mampu mengubah informasi yang kompleks menjadi sederhana. Makanya aku tuh berusaha untuk mengubah tren yang aku dapat, knowledge yang aku dapat untuk disampaikan kembali kepada teman-teman aku dalam bentuk yang lebih sederhana. Gak cuman itu, tadi CEO Zima juga mencari orang dengan lifestyle yang sehat, bukan? Nah, saya itu percaya untuk melakukan meal prep untuk 1 minggu ke depan untuk clean eating itu akan membantu body dan mind ini menjadi lebih sehat dan bisa bekerja lebih maksimal. Kalau CEO Zima nggak memilih saya menjadi the next CEO Development Expert, pasti CEO Zima akan menyesal deh nanti. Kita di ultimatum
Pak CEO katanya kalau misalnya tidak memilih akan menyesal. Oke. Oke. Baik. Sepertinya ini dari 4 CEO ini persaingannya begitu sengit ya Pak. Bapak apakah sudah bisa memilih siapakah yang bisa mewakili? Tadi kan Bapak cari yang suka belajar, suka yang mengajar, kemudian suka yang mendevelop, dan ada healthy lifestyle-nya supaya bisa memberikan contoh kepada para staff-staff yang Bapak pimpin. Sebetulnya sulit ya Kak untuk memilih gitu, karena perusahaan saya ini bukan perusahaan main-main. Saya punya lebih dari 6.000 karyawan, dan itu semua harus termaintain development-nya. Jadi saya bukan mencari orang yang sembarangan. Dan dari semua calon CEO ini sebetulnya sudah memiliki itu. Tapi tetap saya hanya ingin satu CEO yang terbaik dari yang baik-baik. Jadi mau tidak mau saya harus memilih, dan pilihan saya untuk meneruskan development expert sebagai CEO adalah Fathia. Mari kita ucapkan selamat kepada CEO Fathia. Terima kasih Pak. Emang dingin loh Pak. Sampai pasangan Pak. Oke pemirsa, dengan terpilihnya CEO Fathia sebagai CEO apa ya? Of Development Expert. Oke, sebagai CEO of Development Expert, maka berakhirlah section ini sehingga teman-teman bisa lanjut ke sesi komersial break setelah sesi berikut ini. Sampai bertemu di sesi Find your journey with Cough Extrait de Parfum. Forward formula, innovative olfactory experience. Be fearless. Be with vision. Be passionate. Be a leader. Be kind. A scent shaped by the story of you. What stays with you shapes you. Halo Mam. Mam, I udah nemu loh orang yang sesuai dengan kriteria yang Mam cari. Jadi, I nemu namanya Fai. Dia itu jago banget bangun knowledge team. Karena I denger dia tuh suka banget belajar, suka ngajarin orang, dan bisa banget loh jadi role model yang baik buat tim kita yang tersebar di seluruh negeri ini. Dan poin plusnya, dia tuh suka banget nerapin healthy lifestyle, sama kayak aku. Dan juga digitalnya sih kayaknya oke banget deh. Tadi sih aku diliatin, kemampuan digitalnya tuh kayaknya di atas rata-rata sih. Jadi dia kayaknya udah paket lengkap banget nih. Pokoknya Mam gak akan pernah nyesel deh sama pilihan I. Oke Mam? Mami bangga. Bangga sekali dengan kalian. Pencarian kalian dalam waktu yang sangat singkat membanggakan. Alifang, wow, CEO of Beauty Expert, Winayu. Oke, keren. Hijau, Xiao Mau Mau, CEO Activation and Community Expert. Oke, keren. Zima, anak bungsu kesayangan Mami, bikin bangga. Fai, keren, keren sekali. Kalian sudah berhasil mencari CEO untuk perusahaan kita. Dan kita dapat investor. Ada pesan dari investor. Kita dengarkan. Teman-teman frontliner, hari ini kami tidak melihat teman-teman hanya sebagai beauty advisor. Kami melihat kalian sebagai CEO di titik terdepan brand kita. Setiap interaksi dengan konsumen, setiap keputusan di counter, setiap cara kalian membawa brand, itulah yang menentukan masa depan bisnis kita.
Mental CEO berarti merasa memiliki brand yang dijual, berani mengambil keputusan terbaik untuk konsumen, terus mencari cara untuk bertumbuh dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kami tidak ingin kalian hanya menjalankan instruksi. Kami percaya kalian mampu menciptakan dampak. Ketika kalian bergerak dengan spirit CEO, kalian bukan sekedar menjual produk. Kalian membangun kepercayaan, loyalitas, dan pertumbuhan. Dan ingat satu hal, brand besar dibangun oleh CEO yang berdiri paling dekat dengan konsumen. Untuk menjadi CEO dari perusahaan yang besar, kita harus belajar dari Ibu Nur Hayati, pemilik PT Paragon Technology and Innovation, CEO terbaik di negara ini. Tunggu sebentar, ada iklan teman-teman. Jadi gini, jangan lupa sekarang keluarin handphonenya. Karena ini adalah momen yang penting buat teman-teman take video. Jadi teman-teman setelah ini wajib bikin 2 konten BST. Ya, wajib bikin 2 konten BST karena konten yang kita keluarin setelah sesi ini benar-benar sangat penting dan sangat sayang kalau misalnya teman-teman lewatkan. Oke, saksikan ya setelah ini. Bye-bye. Kita dengarkan dan kalian belajar. Oke? Assalamualaikum. Halo anak-anakku. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di tahun 2026. Paragon berawal dari rumah dan niat yang sederhana untuk memberikan manfaat. Tahun demi tahun kita bertumbuh semakin besar, membawa teknologi untuk semakin dekat dengan konsumen. Terima kasih anak-anakku yang terus berjuang di garis terdepan. Di balik layar, mungkin kalian lelah. Namun, di luar sana, ada hati yang terbantu. Ada rasa syukur yang lahir karena mereka merasa lebih percaya diri dan dimengerti. Selalu ingat, bukan tumbuh dulu baru bermanfaat, tapi karena kita ingin bermanfaat, maka kita akan tumbuh. Kini, 40 tahun perjalanan Paragon, saatnya kalian terbang lebih tinggi dan menebarkan kebaikan yang semakin luas. Di BST 2026, mari kita wujudkan kemanfaatan itu untuk menjangkau lebih banyak orang di seluruh Indonesia dan Malaysia. Wujudkan kemanfaatan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nur Hayati, kita belajar tentang bagaimana membangun perusahaan menjadi perusahaan teknologi. Dan mereka punya event terbesar. Namanya Beauty Science Tech. Kalau begitu Mi, kita harus datang langsung ke Beauty Science Tech supaya kita bisa belajar dari Ibu Nur Hayati. Kapan itu Mi? Ini udah cemerlang, sebentar. Oh oke. 21 sampai dengan 25 Januari. Oke. Mam, ikut ya. Tante Z. Tapi di mana sih Mam tempatnya? Menurut informasi, tempatnya ada di City Hall PIM 3. Oke. Gimana? Kita berangkat? Kita berangkat. Kita bergegas. Mari. Masa depan tidak lagi dibayangkan,
Masa depan sedang dibangun, 3 misi terselesaikan, dan tujuan kini menemukan arahnya. Dari perjalanan ini, bukan satu pemimpin yang lahir, melainkan banyak pemimpin dengan perannya masing-masing. Bukan dunia yang menunggu pemimpin, pemimpinlah yang siap menunggu dunianya. Hai, aku Bebe Wong, drama I'm Star Reviewer. Yuk kita review salah satu adegan yang dibawakan oleh Ali Fang. Kalau kita lihat, dari awal, persepsi itu sudah dibangun dari sejak sebelum berbicara. Bagaimana persepsi itu dibangun dari mulai cara present, cara berbicara, dan juga hadir dengan cara yang baik. Sehingga harapannya, BA, kedepannya di tahun 2026, BA juga bisa hadir secara profesional, hadir rapi, dengan attitude yang baik, dan siap berinteraksi dengan konsumen. Adegan selanjutnya kita lihat ada detail kecil, tapi ternyata memberikan pesan yang sangat besar. Servis memberikan peran yang penting bagi konsumen. Feedback dari customer ini bilang kalau saya itu ramah, cantik, dan juga mereka dapat shade yang pas sesuai warna kulitnya. Gak cuma itu Pak, jadi gak cuma bintang 5 aja nih. Masing-masing dari 20 customer ini rata-rata minimal check out 4 piece produk sehingga omset saya tuh melejit gitu. Sehingga BA kedepannya diharapkan bisa memberikan servis terbaik bagi konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan servis DNA kita. Ada lagi adegan bahwa inovasi dan opportunity itu tidak menunggu waktu ideal. Kita ketahui bahwa semuanya itu bisa berjalan seiringan loh, berdasarkan aktivitas sehari-hari. Apa yang bisa kita lihat dan kita terapkan untuk kita sebagai BA di tahun 2026? Bahwasanya kita BA harus bisa proaktif, kemudian inisiatif, dan siap melayani konsumen dengan baik. Bisnis sebesar apapun, tetap kembali ke satu momen penting. Itu adalah BA dan juga konsumen. Sehingga kita sebagai frontliner terbaik memiliki peran penting dalam shopper journey konsumen. Yang dinilai tidak hanya sekedar proses, namun juga rasa yang diterima oleh konsumen. Sehingga BA harapannya bisa memberikan servis DNA terpeduli, terpercaya, dan terdepan. Baik itu dilakukan oleh teman-teman Bfluencer ataupun juga E-Team. Pemimpin sejati selalu memikirkan keberlanjutan. Jadi bagaimana BA bisa menjadi representatif dari brandnya, sekaligus juga owner dari brand yang terus memikirkan bagaimana perkembangan brand di counternya. Itu adalah tugas kita bersama. BA dilihat bukan dari kriteria yang biasa, tapi dilihat dari perilaku sehari-hari. Jadi BA adalah sebagai mini CEO, tidak hanya harus jago jualan, harus expert dalam menjalankan experience, dan juga mampu membangun hubungan dengan konsumen-konsumen kita. Oke teman-teman, tadi kita lihat dalam tag I'm Star, ada satu hal penting yang belum disebutkan oleh para kandidat atau para talent, yaitu adalah Customer Relation Management, atau bagaimana seorang BA bisa menjadi penyambung hubungan yang jauh lebih lama dengan para konsumen, dan ini diwakili oleh teman-teman kita BA, baik itu E-Team, bisa menjaga hubungan yang lebih panjang dengan para loyalisnya, sehingga harapannya konsumen tidak berpindah menjadi konsumen brand lain. Begitupun juga dengan teman-teman Bfluencer, bisa terus-menerus memperpanjang hubungan dengan konsumen melalui follow up database konsumen, kemudian juga mengadakan experience, memberikan delivering experience yang tepat bagi konsumen, sehingga konsumen
merasa terpenuhi kebutuhannya. Halo? Oke. Ada satu poin penting lagi. Oke teman-teman. Tadi saya baru mendapatkan info bahwa masih ada satu lagi inovasi yang perlu kita lakukan ke depannya. Itu adalah bundling. Bagaimana bundling? Tujuannya adalah untuk kita bisa meningkatkan daya beli konsumen yang jauh lebih banyak, dan harapannya ini bukan hanya sebagai paksaan kepada konsumen, tapi sebagai bagian dari kita memenuhi kebutuhan konsumen yang jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Saya tadi lihat ada satu yang paling saya sukai ketika Saudari Winayu menyampaikan mengenai bagaimana dia bisa menjadi seorang BA yang viral. Kekuatan dari virality itu dari online ke offline ataupun juga dari offline ke online ternyata berdampak sangat luas. Hal ini ternyata bisa membantu merekrut konsumen-konsumen baru dan juga terus memperbesar awareness dari brand kita. Sehingga harapannya pertumbuhan brand kita terus-menerus bertumbuh dan juga konsumen akan semakin relevan dengan brand kita dan akhirnya mau membeli produk-produk kita. So, jadi kalau kita wrap up di tahun 2026, BA menjadi salah satu yang memiliki CEO spirit ataupun juga parapreneur yang harapannya bisa mewujudkan suatu plan ideation menjadi aksi nyata. Dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan dirinya menjadi seorang yang jago untuk bisa memberikan experience ke konsumen, seperti contohnya Wardah as Color Expert, Makeover sebagai MUA Expert, dan lainnya. Bagaimana BA juga bisa terus berinteraksi dengan konsumen dan menjaga hubungan keberlanjutan dengan konsumen melalui kegiatan CRM atau Customer Relation Management dan juga menjalankan program bundling atau kita mengupayakan bundling kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Terima kasih teman-teman. Hai, nunggu-nunggu kan review dari aku. Hai semuanya, aku Annie Ling. Aku drama star reviewer yang akan ngelihatin gimana sih perjalanan CEO Icong ya, CEO Icong yang mencari CEO Activation and Community Expert 2026. Nantikan review dari aku. Nah, teman-teman lihat dong gimana tadi Icong itu tuh berdiri, berjalan, nemuin relasi-relasinya pada saat main pedal. Seorang CEO tuh harus kayak gitu loh teman-teman, ngerti gak sih? Confidence, bikin trust orang yang ngobrol sama kita. Jadi buat teman-teman promotor 2006, ingat, confidence itu penting banget. Confidence akan membuat teman-teman building trust dengan relasi, building trust dengan orang yang baru ketemu sama teman-teman. Confidence itu penting. Nah, kelihatan banget gak sih teman-teman pas ngelihat CEO Icong lagi berinteraksi sama relasi-relasinya di tempat pedal. Ya kayak gitu seorang CEO. Buat promotor 2026, jadi ingat ya teman-teman, yang namanya confidence, yang namanya berpenampilan proper, itu penting. Ingat ya, itu penting teman-teman. Karena dengan confidence, dengan penampilan yang proper, wah itu mah udah pasti akan nge-building trust buat relasinya. Catat ya, confidence. Nah, kalau kita lihat CEO Icong, lihat gak sih ngobrol tuh enak banget. Ngobrol tuh santai banget. Nyanyi-nyu, ngalor ngidul. Teman-teman belajar itu deh. Seorang promotor 2026 tuh
ngobrol santai. Ngobrol itu tuh bisa seringan mungkin sama relasi. Tapi ingat, selalu ada arahnya dan bikin orang lain jadi nyaman. Terus tahu dong gimana asiknya CEO Icong ngobrol sama relasinya. Tapi kelihatan pas lagi ngobrol itu tuh mikir teman-teman, mikir opportunity buat brandnya. So teman-teman promotor 2026 kebayang dong, ketemu relasi, ngobrol asik, ngobrol santai, tapi tetap punya business sense. Business sense untuk melihat opportunity, kira-kira bisa ngebawa brand experience-nya ke arah mana. Saat ketemu relasi, saat visit high place, business sense-nya jalan terus. Keren banget ya CEO Icong. Pas lagi ngobrol sama community, pas lagi main pedal, bisa-bisanya memang ya hebatnya dia ngelihat opportunity untuk bikin placement brandnya di tempat tersebut. Jadi buat teman-teman belajar dari CEO Icong ya, di mana seorang promotor 2026 tuh teman-teman harus selalu melihat opportunity. Brand experience itu kalau diletakkan di komunitas, kalau dibawa ke sebuah tempat biar relevan dengan konsumennya, harus seperti apa membawa brand experience tersebut. Jadi ingat, brand experience yang relevan dengan konsumennya. Belajar itu ya dari CEO Icong. Lihat dong gimana adegan CEO Icong ngelihat kartu nama, kontak kartu nama. Itu yang namanya membangun relasi teman-teman. Jadi buat promotor 2026, yuk setiap ketemu orang, ketemu relasi, tukeran kontak, tukeran kartu nama, itu yang namanya memperluas jaringan relasi. Nah, teman-teman semua, ada yang namanya investasi relasi. Itu kita pelajari saat seorang CEO Icong tukeran kartu nama saat bersama dengan relasinya. Sehingga promotor 2026, teman-teman semua, kemana-mana ketemu relasi, tukeran kontak, tukeran nomor handphone itu wajib. Itu yang namanya memperluas jaringan dan ekosistem relasi. Dari sini harapannya kita tidak hanya memperluas jaringan relasi, tapi juga memperkuat peluang kolaborasi untuk delivering brand experience. Paham ya? Catet. Lihat dong gimana di store trafficnya jadi rame. Dari relasi-relasi kita akhirnya datang ke toko, membuat toko kita jadi rame. Nah, itulah teman-teman promotor 2026. Jadi dari semua experience yang teman-teman lakukan, mau di dalam toko, di luar toko, di komunitas gitu kan. Dari kita connect, dari kita berelasi, dari experience di luar toko, itu jadi ngebangun sebuah trust. Dari trust itu akhirnya membawa konsumen untuk datang ke toko. Jadi buat teman-teman profluencer yang melakukan experience di luar toko, akhirnya juga membawa traffic ke dalam toko yang akan ditangkap oleh teman-teman X-Team. Jadi perbanyak activity outstore, perbanyak koneksi yang ujungnya membawa traffic ke dalam toko ditangkap sama X-Team. Nah, belajar dong tentunya kita dari Show Momo di Tech Mstar. Kalau kita pelajarin dari Show Momo, kelihatan kan orangnya ceriwis, orangnya ceria, senang banget join berbagai komunitas, senang banget menjalin relasi. Oh, dan gak cuman itu, dia juga aktif banget di sosial media teman-teman. Gak cuma aktif loh, bahkan jadi artis dong. Iya, jadi artisnya. Jadi wah, udah dong menemukan garis merah antara CEO Icong dengan Show Momo. Kita wrap up ya, jadi seorang community and activation expert itu seperti apa? Ingat ya, catat teman-teman semua, siapin pulpennya. Seorang promotor 2026 yang pertama terus apa? Confidence. Jago networking, jago bikin relasi. Karena apa teman-teman? Dari networking terbitlah brand experience. Dari event, dari brand experience lahirlah konten. Dari konten itu bisa banget tahu ngebawa traffic ke dalam toko yang bisa ditangkap oleh teman-teman BA maupun X-Team. Confidence. Terus apalagi yang bisa kita pelajarin seorang promotor 2026? Kedua,
harus jago ngelihat opportunity. Dari opportunity yang kita lihat, business sense kita otomatis jadi naik. Kita jadi tahu brand experience apa yang mau kita deliver. Dari brand experience tersebut akan membuat konsumen jadi trust, akan membuat konsumen jadi yakin, sehingga dari experience yang kita bawa akhirnya bahkan bisa naikin penjualan lewat bundle yang kita jual baik di event maupun di dalam toko. Nomor 2, ingat ya, opportunity. Jago melihat opportunity. Nah, ini yang terakhir, tidak boleh sampai ketinggalan, yaitu networking. Networking, betul, seorang promotor harus jago yang namanya networking. Karena dari kenalan 1, 2, 3, 4, kenalan sana sini, akhirnya ekosistem kita makin luas, ekosistem kita makin gede. Ujungnya apa sih? Peluang kolaborasi jadi makin banyak. Ujungnya apa? Makin banyak brand experience yang bisa kita bawa. Ujungnya apa? User growth, penambahan user untuk brand kita. Nah, ingat ya, seorang promotor 2026 harus punya confidence, opportunity, dan juga networking. Sudah siap dong untuk menjadi versi terbaik promotor 2026. Woo! Halo, saya Natchen, drama I'm-Star Reviewer. Ayo kita review drama CEO I'm-Star tadi. Kita review CEO Development Expert yang sudah kita tonton. Udah nonton kan filmnya? Nah, kita lihat outfitnya. Tadi CEO Development Expert, kita lihat outfitnya kelihatannya keren banget ya. Nah, bukan yang kelihatannya teriak paling kencang, tapi outfitnya yang paling kelihatan mikir. Biasanya yang kayak gini, idenya yang paling keluar. Bener nggak? Nah, TNDIS 2026 harapannya bisa kayak gini. Yang mana yang kompeten dan juga relevan. Agar apa? Agar BA lebih trust dan percaya sama kamu. Oke, kita move ke scene berikutnya. Scene di ruangan meeting. Karena belajar itu nggak hanya harus di ruangan training, tapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari. TNDIS itu harus jadi role model, pembelajar yang aktif, bukan hanya jadi pengajar, tapi terus selalu belajar. Tadi lihat nggak scene ketika dia meeting sama BA? Perhatiin nggak? Dia tuh nggak nyeramahin BA, tapi dia ngajakin BA-nya berpikir bareng. Nah, ini penting. TNDIS harus jadi fasilitator saat diskusi. Bikin BA-nya paham kenapa ini terjadi, bukan apa aja. Lihat nggak scene ketika CEO Zima ngajak belajar bareng BA. Di situ kelihatan ya CEO Zima nggak nyimpan ilmunya sendiri, itu tuh dibagi sama teman-teman BA-nya. TNDIS 2026 harus aktif sharing knowledge dan best practice. Kenapa? Karena di situ ada inovasi yang terjadi. Oke, next. Ada scene di gym dan makan salad. Ya. Oke. Ada yang seru nih. CEO Zima ada di gym ya sambil makan salad. Tiba-tiba banget. Nah, tapi ini penting banget loh teman-teman. Karena hidup sehat itu mendukung otak berpikir dan berproses untuk belajar. Nah, TNDIS 2026 itu penting banget karena TNDIS menjadi role model BA untuk hidup sehat, menjadi lifestyle sehat dan sustainable. Nah, kemudian kita review yang scene dengan 4 kandidat CEO. Seru banget ya, kamu pendukung yang mana sih? Nah, kita lihat 4 kandidat CEO. Bukan cuma paham materi ya, ternyata jadi CEO, tapi juga attitude. Di mana TNDIS secara skill, mindset, dan karakter sudah memiliki mental CEO. Begitu juga dengan kandidat FI. Siapa yang jadi pendukung FI? Menarik banget ya, FI ini ternyata memanfaatkan digital bukan hanya untuk belajar,
tapi menjadi media untuk mengajar. Bahkan, Fai menjadikan lifestyle sebagai kebiasaan sehari-hari. Ingat nggak dia tadi apa? Dia makan makanan sehat loh setiap hari. Seru kan? Oke, nah yang terakhir, ini part paling penting. Adegan terakhir nih, ketika CEO Zima melakukan observe, memilih siapa sih pemenang dari CEO. Dilihat, oh CEO memilih siapa sih pemenang CEO. Di sini terlihat CEO Zima mengobserve. Nah ini part yang paling penting, sering terlewat. Karena CEO sejati adalah CEO yang tahu siapa yang berpotensi. Nah, TNDIS 2026 harus peka, harus tahu BA mana yang potensi, BA mana yang punya potensi untuk menjadi penerus masa depan. Oke, sudah siap menjadi TNDIS 2026? Oke, setelah saya review, TNDIS 2026 itu sosok yang kompeten, relevan, membangun kepercayaan BA lewat caranya mengembangkan BA dan promotor. Menjadikan belajar kebiasaan sehari-hari bukan hanya sekedar sesi saat training. Benar nggak? Berperan sebagai fasilitator yang mengajak BA memahami lebih dalam tentang suatu hal, terutama apa? Service, brand experience, dan bagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Aktif membagikan pengetahuan dan best practice juga penting bagi TNDIS. Melatih critical thinking, creative thinking, dan menjadi role model gaya hidup yang sehat dan disiplin itu penting bagi TNDIS. Melek digital serta menjadikan konten dan menjadi influence bagi BA secara nyata itu menjadi modal bagi TNDIS 2026. TNDIS 2026 berperan sebagai CEO influencer yang mengajar, menginspirasi, dan menggerakkan. Harus humble dan dekat dengan BA. Serta peka membaca potensi mana sih BA yang menjadi penerusnya. TNDIS benar-benar menjadi engine pengembangan capability dan leadership BA di 2026. Jadi, are you ready teman-teman semuanya? It all began with one truth. Too many were lost in the shade, so we stepped in. 15 years later, we've crowned the Shade Throne. From 8 to 144 shades, 124 lip flakes, 134 beauty wins, over 5,000 collabs with pro makeup artists. And guess what? We're just getting started. At Makeover, we don't just add shades, we master them. Pushing boundaries, perfecting tones. Because the perfect shade isn't an estimation, it's precision. A fusion of tech and artistry, guided by Provision. Made for every bold expression. Now, 15 years of mastery evolves into one name, Master Shade. From almost right to exactly yours. From compromise to confidence. It's a movement, an identity, a declaration of power. Unrivaled, unapologetically you. Makeover Master Shade, because perfection starts with shade. Oke, welcome to Graduation Day. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman IMSTAR semua. Karena di momen ini Kak Riri akan mengumumkan mengenai siapakah orang-orang yang akan mendapatkan award ranking nasional. Tapi Kak Riri nggak bakalan sendiri hadir di sini, oke? Kak Riri bakalan menginvite salah satu CEO spesial kita hari ini adalah CEO Novita Mariana. Please welcome. Oke, CEO Novita Mariana. Siap, Bu Riri. Siap. Hari ini Teteh
saya akan mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi ranking 1. Pinter nggak tuh? Betul Bu Riri. Betul. Dimulai dari ranking 1 Beauty Advisor. Silakan panggung ini dipersilahkan untuk Oke, terima kasih Kak Riri. Oke ya, asesmen ini adalah hasil pencapaian teman-teman selama 1 tahun. Di mana penilaiannya tuh banyak banget, dimulai dari compliance, kemudian capability sehari-hari yaitu X2C, rate and review, collect database, dan konten. Nah, yang paling penting adalah capability penjualan di masing-masing toko. Nah, dan ranking 1 BA nasional adalah Evi Nopitasari dari Bandung. Oke. Gimana perasaannya, Evi? Kayak biasa aja, bener-bener nggak expect bisa sampai sini karena kan emang tadinya juga aku nggak akan ikut graduation. Terus ya tiba-tiba ditelepon gitu. Di teleponnya tuh mau ngapain katanya? Cuman kan disuruhnya buat meeting, buat syuting gitu ke HO. Jadi kaget aja gitu Mbak. Oke, nggak nyangka. Pernah mimpi jadi ranking 1? Enggak. Oh enggak, nggak mimpi aja jadi ranking 1 ya, alhamdulillah. Tapi nih Mbak Evi, apa hal berbeda yang sudah Evi lakukan, yang sudah dilakukan tahun lalu sehingga Evi jadi ranking 1 nasional bahkan? Kalau itu sih misalnya kayak ikutin aja apa yang disuruh TNDis gitu, misalnya kayak eksklusi misalnya di minimal 10 sehari gitu. Terus kalau misalnya weekday kan kadang itu sepi ya Mbak, terus sedangkan kita tuh ditarget dalam sehari tuh 10, sedangkan kalau weekday itu kadang dapat shoppernya tuh cuman kadang 7 ataupun 5. Nah itu berarti bisa dibebankan di weekend, berarti weekend itu kita targetkan untuk lebih dari itu gitu. Oke. Nah, teman-teman, udah kayak Mbak Evi belum? Nah, kalau belum kayak Mbak Evi, cus lakuin di tahun 2026 ini, ya. Thank you Mbak Evi. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Dadah, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak. Nah, tadi kan udah BA, sekarang gilirannya TNDis. Untuk siapakah ranking 1 TNDis nasional? Nah, penilaian juga sama aja. Baik dari pencapaiannya di 1 tahun ke belakang, kemudian terkait dengan compliance, dan capability lainnya termasuk konten, kemudian rating and review, dan lain sebagainya. Dan ranking 1 TNDis nasional adalah... Selamat kepada Tita Aulia dari Trainer Mastis Head Office. Tinggi ya kalau dilihat ya. Gimana Kak Tita perasaannya? Jujur ya, Teopi, Aul sangat-sangat kaget sekali gitu ya, kayak ini hadiah terbaik gitu dari Allah. Setelah akhir-akhir ini Aulia merasa kayak Allah sebenarnya apa sih setelah ini gitu ya, kayak aku masih bisa menebar kebermanfaatan kah gitu kan, kenapa rasanya terasa berat sekali ya hari ini ya gitu, akhir-akhir ini ternyata ini hadiah dari Allah. Ini jawabannya. Nah, tadi sama sih sebetulnya pertanyaan buat Mbak Evi, sekarang sama Kak Tita. Oke. Kira-kira hal berbeda apa yang sudah dilakukan Tita selama setahun ke belakang sehingga Kak Tita tuh jadi TNDis ranking 1 nasional? Oke, mungkin kemarin gitu ya, Aulia membuat project di mana TNDis setiap bulannya, terutama TNDis Head Office gitu ya, selalu membuat project setiap bulannya, dan di situ Aulia merasa berhasil ketika mampu gitu ya untuk membantu
kakak emosi, MUPA, X-Team di dalam Project Owl menunjukkan dirinya bahwa kita tuh punya BA terbaik gitu ya dari Project Aulia yang kemudian dari situ viral. Gitu. Keren. Teman-teman TNDs di area sana sudah melakukan hal yang sama atau belum? Nah, ini saatnya tahun depan mungkin ya nanti nggak tahu juga mungkin ketemu Katita lagi atau teman-teman TNDs yang lain. Nah, harapannya ketika teman-teman juga tadi udah dikasih pesan ya sama Katita terkait dengan apa yang sudah dilakukan berbeda di tahun sebelumnya. Hopefully teman-teman harus banget melakukan hal tersebut sehingga jadi TNDs ranking 1 nasional. Teopi boleh satu lagi gak? Oh boleh, boleh. Oke. Sama Aul merasanya adalah Allah tuh memberikan Aul jiwa nurturing yang mana ketika Aulia mengimplementasikan di posisi Aulia saat ini gitu ya, diberi kesempatan untuk mendevelopment BA, Aul tuh selalu ketika membuat brief deck gitu ya, Aul tuh memposisikan diri Aul nanti semisal aku menerima ini gitu ya, aku bisa clear nggak se-clear-clearnya gitu. Makanya Aul ketika membuat brief itu juga gitu ya, Aul detailing sampai benar-benar dengan bahasa paling sederhana karena aku tahu di area sudah banyak sekali kegiatan yang kakak lakukan, tanggung jawab yang kakak lakukan. Jadi di sini Aulia berusaha untuk mensimplify dari itu gitu. Dan niatnya adalah membantu yang lain buat lebih mudah. Ya, tepuk tangan buat Kak Aul. Terima kasih Kak Aul atas pesan-pesannya. Silakan. Wah, pesan-pesannya keren-keren banget ya. Mudah-mudahan dengan adanya tadi ya, contoh orang-orang yang berhasil menjadi ranking 1 menjadi mimpi teman-teman selanjutnya. Well, congratulations buat Kak Aul dan Kak Evi. Nah, tadi BE udah, TNDs udah. Yang kurang adalah, betul banget, Profluencer dan X-Team. Tapi sebelum itu, kita panggil dulu Ratu Influencer Republik Indonesia, Kak Riri. Oke. Teopi. Apa tuh Kak Riri? Kalau misalnya tadi makan kita udah ke BA, Betul. kemudian tadi kita udah ke TNDs, betul. Sekarang kita lanjut ke anak-anaknya CEO Icong. Siap. Siapa tuh Kak Riri anak-anaknya tuh? Ke X-Team sama ke promotor. Oke. Ya seperti CEO-nya lah sibuk kesana kemari. Benar. Sibuk padel di Dubai. Oke. Sibuk padel di Paris. Siap. Kesana kemari. Demikian pun dengan anak-anaknya. Ternyata Pastilah. Harusnya kan kalau bapaknya kayak gitu, masa anaknya anaknya. juga sama kayak gitu. Sehingga kita belum bisa menghadirkan ke tengah-tengah kita. Tetapi jangan khawatir, kita akan tetap mengumumkan ranking 1 X-Team dan ranking promotor di momen ini. Siapa tuh Kak Riri pemenangnya? Oke, kita mulai aja dengan ranking 1 X-Team nasional di tahun ini adalah gitu ya ceritanya. 3, 2, 1. Oke, nggak nyangka banget. Aduh, selamat ya. Kamu keren banget. Keren. Keren. Pokoknya harus diikutin sama teman-temannya dari DC-nya masing-masing. Betul. Mau ngomong You the Star nggak ya? Oh, kita kasih You the Star. Oke. 1, 2, 3. You the star, you are the star. Nah, satu lagi yang tidak kalah sibuk adalah Profluencer. Nah, mari kita lihat siapakah Profluencer of the Year. Ranking 1 Profluencer tahun ini adalah 3, 2, 1. Selamat kepada pemenangnya. Ranking 1 kamu keren, kita kasih You the Star. Oke, You the Star, you are the star. Oke, dengan berakhirnya
segmen pengumuman 4 orang ini, berakhir pula sesi kita kali ini. Sedih nggak, gengs? Nggak apa-apa. Kita akan bertemu lagi di momen-momen I'm-Star lainnya. Sehingga enjoy your graduation di area masing-masing. Teteh, pesan-pesannya apa buat teman-teman di area? Congratulations teman-teman. See you. See you. Kami segenap geng lembur. Mengapa bintang bersinar, mengapa air. Ini dimasukin ya ke endingnya. Bye, the end. Semoga menikmati persembahan indah film dari I'm-Star Production. One day shooting. One day shoot. Oke. Dimasukin ya yang ini. Masukin ya. Oke, thank you.